Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 12. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah 2022 bagian 2, yaitu nomor 11 sampai 21 mengenai materi program linier, trigonometri, barisan deret aritmatika dan geometri. Berikut adalah soal-soal dalam kisi-kisi nomor 11 sampai 21. Nomor 11 ini mengenai program linier ya. Disajikan soal cerita mengenai program linier, peserta didik dapat menentukan model matematikanya. Jadi kalian menentukan modelnya. Nah, ini panjang sekali, silahkan dicermati kalau mendapatkan soal ya. Ambil intinya saja. Nah, ini misalkan ya, Nugroho adalah salah satu alumni SMK Negeri 6 Yogyakarta yang berprofesi sebagai penjahit. Dia mendapatkan order untuk membuat pakaian dengan bahan kombinasi kain batik dan kain lurik. Persediaan kain batik dan kain lurik yang dimiliki berturut-turut 2000 meter dan 1500 meter. Dari persediaan kain tersebut akan dibuat dua model pakaian. Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain lurik, sedangkan setiap model B ini memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain lurik. Jika akan dibuat sebanyak X unit pakaian model A dan Y unit pakaian model B, model matematika yang tepat untuk menyatakan permasalahan tersebut adalah penyelesaiannya. Ini kita buat kita buat tabel untuk mempermudah ya. Jadi model A ini sebagai X, model B sebagai Y. Nah, tadi kain batik untuk model A ini membutuhkan 1 meter, sedangkan kain lurik model A ini membutuhkan 1,5 meter. Model B membutuhkan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain lurik. Sedangkan persediaan untuk kain batik tadi ada 2000 meter, sedangkan kain luriknya ada 1500 meter. Nah, kalau kita buat model matematikanya, ini tinggal kita susun ke samping menjadi X plus 2Y kurang sama dengan 2000. Nah, yang ini menjadi 1,5X plus 0,5Y kurang sama dengan 1500. Ini kita kalikan dengan 10 semuanya ya. Nah, kalau disederhanakan akan menjadi 3X plus Y kurang sama dengan 3000. Jadi karena ini barang, maka di sana ada batas X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, jadi pesan saya kalau mendapatkan soal yang panjang seperti ini, tinggal dilihat saja di sana variabelnya apa, indikatornya apa. Nah, ini tabelnya akan mempermudah kalian dalam menyusun ke dalam model matematika. Ini untuk permasalahan yang berkaitan dengan model matematika. Yang kedua mengenai nilai optimum. Jadi disajikan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier ya. Peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut. Nah, ini contohnya. Ini hanya contoh ya. Jadi misalkan ini ada suatu bangun. Sebenarnya ini sistem persamaan yang terdiri dari 3 garis ya. Tetapi ini tidak diketahui persamaannya. Kalian hanya disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif. Misalkan fx, y-nya adalah 2x plus 2. Nah, di sini kalian harus bisa menentukan batas-batasnya di sini. Misalkan ini yang A berarti batasnya. Nah, misalkan seperti ini. A ini adalah 2,4, B-nya 5,0, C-nya berarti 8,4. Nah, dari sini kita masukkan fungsi tujuannya tadi 2x plus y sehingga menjadi 2 ini ya berarti 2 kali 4 ditambah 4. Ini 2 kali 5 tambah 0, yang C-nya 2 kali 8 tambah 4, sehingga hasilnya adalah yang A tadi, titik A tadi 12, B-nya 10, C 20. Sehingga kalau yang ditanyakan nilai maksimum, ya berarti di titik C. Nah, di titik C ini adalah nilai maksimumnya. Kalau yang ditanyakan nilai minimum, berarti ada di titik B. Ya, ini untuk contoh penyelesaian yang seperti ini. Menentukan nilai optimum jika hanya diketahui daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya seperti ini, di dalam sini, dibangun ini. Itu untuk nomor 12. Berikutnya adalah nomor 13, ini masih seputaran program linier.
Disajikan suatu sistem pertidaksamaan dan grafik himpunan penyelesaian, peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian. Nah, misalkan ya, di sini ada grafik dan juga ada soal lagi. Diketahui sistem pertidaksamaan 3x plus y lebih besar sama dengan 6, x plus 2y lebih besar dari 4, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Daerah penyelesaian dari yang memenuhi pada sistem pertidaksamaan berikut adalah daerah mana? Misalkan garis 1, ya garis 1 itu yang ini ya, 3x plus y lebih besar dari 6. Sedangkan garis 2 itu yang ini, x plus 2y lebih besar dari 4. Nah, untuk daerah penyelesaiannya, kalau ini garis 1 ini 3x plus y lebih besar dari 6, berarti otomatis penyelesaiannya ke atas. Berarti A dan D ini bukan penyelesaian. Ya, sekali lagi 3x plus y lebih besar dari 6, ini berarti penyelesaiannya ke atas, berarti A dan D bukan penyelesaian. Sedangkan garis kedua, x plus 2y lebih besar dari 4, garis 2 ini juga lebih besar sehingga penyelesaian ke atas, sehingga A dan B ini ditinggalkan garis ini, x plus 2y ya, sehingga penyelesaiannya tinggal yang daerah sini saja yang dilalui dua garis. Ini adalah daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan 3x plus y lebih besar dari 6 dan juga x plus 2y lebih besar dari 4, x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Jadi kalian menentukan daerah penyelesaiannya. Soal yang ke-14 mengenai program linier. Ya, jadi masih di program linier. Disajikan suatu pertidaksamaan linier dua variabel, peserta didik dapat menentukan grafik himpunan penyelesaian. Jadi di sini ini hanya contoh saya. Untuk soalnya nanti kita kurang tahu, tapi setidaknya kurang lebihnya seperti ini ya. Daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus 5y kurang sama dengan 10. Jadi ini menentukan grafiknya. Nah, ini kita tentukan titik potongnya dulu. 5x plus 2x plus 5y ini kita cari titik potong ya. Misalkan x-nya 0 berarti y-nya 2. Kalau y-nya 0, x-nya 5. Kenapa bisa x-nya y-nya 2? Nah, misalkan di sini 2 kali 0 kan 0. 5y sama dengan 10. Berarti 10 bagi 5 2. Kalau y-nya yang 0, berarti 10 bagi 2, 5. Nah, membacanya dari atas ke bawah. Ini 0,2, ini 5,0. Ini artinya x-nya 0, y-nya 2. Yang ini artinya x-nya 5, y-nya 0. Nah, ini tinggal kita gambarkan saja. X-nya 5 memotong di sumbu X, sedangkan Y-nya 2 memotong di sumbu Y. Nah, untuk daerah penyelesaiannya, karena ini adalah kurang dari, berarti semua dari garis ini tadi ya, ini ke bawah, ini adalah daerah penyelesaian untuk garis 2x plus 5y kurang sama dengan 10. Nomor 15 ini mengenai trigonometri. Disajikan suatu soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri yang berbentuk segitiga, peserta didik dapat menentukan salah satu sisi ya. Misalkan contoh saya seperti ini. Nah, ini Amir berdiri di samping pohon dengan jarak 12 meter. Ini dari jaraknya 12 meter. Ia melihat pucuk ke atas dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi Amir ini 155, berapa tinggi pohon? Nah, tinggi pohon ya berarti dari tanah sampai pucuknya ya. Ini kita cari. Nah, untuk bisa mencarinya, kita gunakan saja perbandingan. Ingat segitiga yang sudutnya 45 derajat itu kan berarti segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki berarti 45 banding 45 banding 90 kan seperti itu. Nah, ingat perbandingan 45 itu adalah 1 banding 1 banding akar 2 ya, 1 akar 2. Dulu sudah saya jelaskan mengenai segitiga sama kaki menggunakan perbandingan 1 banding 1 banding akar 2, sehingga kalau tadi panjangnya X-nya itu adalah 12, ya berarti 12 banding 12 banding 12 akar 2. Sehingga tinggi pohonnya, kalau di sini tadi 12, ini kan perbandingannya 1, ini juga 1. Berarti kalau ini 12, berarti sini juga 12. Nah, berarti tinggi pohon menghitungnya dari tinggi ini ditambah tinggi Amir. Berarti 155 tinggi Amir tambah di sini 12. Berarti ada 165.
7. Itu perbandingannya 45, 45, 90. Kalau 30, 60, 90 bagaimana? Ya berarti 30 itu 1, 60 akar 3, 90-nya 2. Itu kalau menggunakan perbandingan 30, 60, 90. Tapi kalau 45 banding 45 banding 90 itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. Ini tolong diperhatikan. Jadi segitiga sama kaki. Sisi-sisi pada kaki sama. Kalau ini 12 ya berarti sini juga 12. Seperti itu. Sini yang akar 2. Itu ya. Selanjutnya nomor 16, ini masih seputar trigonometri. Peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ini yang melibatkan letak kuadran ya. Contoh, jika nilai sin A ini adalah min 6/10 dengan nilai alfanya itu adalah 180 kurang dari A kurang dari 270, maka cos A adalah, nah ini letak 180 sampai 270 itu ingat letak kuadran ya. Sudut itu terbagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan di sini sudah pembagiannya jelas. Nah, 180 sampai 270 ini berarti posisi di kuadran 3. Ya, kalau di kuadran 3 ingat, kuadran 1 ini semua positif, sin kostan semua positif, kuadran 2 yang positif hanya sinus, kuadran 3 tangan, kuadran 4 kosinus itu yang positif. Semua sindikat tangannya kosong. Ya, itu perlu diingat. Nah, untuk kuadran 3 tadi diketahui sinus itu adalah 6/10, sin demi depan berbanding miring. Berarti depan sudutnya 6, miringnya 10. Nah, berarti sisi sampingnya berapa? 8. Cara mencari 8 gunakan teorema Pythagoras. Berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kita peroleh di sini ya, akar 64 itu adalah 8. Nah, sehingga untuk nilai kosinus itu adalah samping miring, berarti samping sudutnya adalah 8/10. Nah, karena di kuadran 3, maka nilai kosinusnya adalah negatif. Kuadran 3 yang positif adalah nilai tangan ya. Jadi semua kuadran 1 semua positif, sindikat itu kuadran 2 yang positif, tangan itu kuadran 3, kos kosong di kuadran 4 yang positif. Ini untuk perbandingan trigonometri di berbagai sudut, di berbagai kuadran. Nomor 17, diketahui dua suku yang berlainan yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Peserta didik dapat menentukan nilai suku ke n. Ini sudah berpindah ke barisan aritmatika ya. Contoh, diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga ini 7, suku ke-11 47, kalian disuruh mencari suku ke-101 itu berapa. Nah, ingat untuk barisan aritmatika ya, UN itu adalah A plus N min 1B ya. Berarti kalau suku ke-11 itu adalah A plus 10B sama dengan 47. Ini dari soal. Suku ke-11 nya berarti jadi A plus 10B karena UN itu adalah A plus N min 1B. Tolong diingat. Sedangkan suku ketiga ini adalah A plus 2B sama dengan 7. Nah, dari sini bisa kita cari nilai B. Ini kita kurangkan karena A nya habis ya. 10 kurangi 2, 8, 47 kurangi 10, 40. Sehingga nilai B atau selisihnya itu adalah 40 bagi 4, 8. Nah, kalau B sudah diperoleh, kita cari nilai A. Nah, A-nya gunakan saja suku ketiga. A plus 2B sama dengan 7. Sehingga A plus 2 kali 5 sama dengan 7. A-nya adalah 7 kurangi 10, min 3. A-nya min 3. Baru bisa mencari suku ke-101. Suku ke-101 polanya adalah A plus 100B. Sehingga A-nya min 3 ditambah 100 kali 5. Itu hasilnya adalah 497. Ya, ini menentukan suku ke N jika dua suku diketahui ya. Nomor 18 ini mengenai deret aritmatika ya, diberikan soal cerita peserta didik dapat menentukan jumlah N suku deret aritmatika. Kita ambil contoh ya. Sanggar Busana SMK Negeri 6 Yogyakarta memproduksi seragam abu-abu putih untuk pesanan dari berbagai sekolah di DIY. Pertambahan hasil produksi seragam mengikuti deret hitung, deret aritmatika ya. Jika produksi pada bulan pertama 150 setel seragam dan pada bulan keempat adalah 180 setel, jumlah produksi seragam di Sanggar Busana pada tahun pertama adalah, nah ini berarti mencari S12 ya.
Nah, kita lihat tadi dari permasalahan di sini suku pertama, bulan pertama ini suku pertama 150, suku keempat tadi 180. Nah, dari suku keempat ini kita cari nilai B-nya ya. Dimana persamaan suku keempat ini adalah A plus 3B sama dengan 180, sehingga A-nya itu 180 ditambah 3B sama dengan 180, sehingga B-nya itu adalah 180 kurangi 150, 30 bagi 3, 10. Nah, selisihnya itu adalah 10. Nah, untuk menentukan S12 itu adalah N per 2 kali 2A plus N min 1B. Ini adalah rumus umum untuk suku ke N. Karena untuk mencari suku ke-12 berarti N-nya diganti 12. 12 per 2, 2A, A-nya tadi 150, N min 1 tadi 12 kurangi 1, 11 kali B-nya 10. Nah, sehingga diperoleh 6 kali 300 ditambah 110. Hasilnya adalah 2460. 19 ini mengenai barisan geometri. Diketahui suatu rumus suku ke N yang merupakan barisan geometri, peserta didik dapat menentukan suku pertama dan rasio. Jadi kalian disuruh menentukan suku pertama dan rasio. Nah, suku ke N dari suatu deret geometri adalah UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Maka suku pertama dan rasionya berapa? Nah, kita cari suku 1, 2, 3 misalkan sampai suku ke N ya. Kita cari saja misalkan suku 1 dengan pola tadi yang diketahui 2 pangkat N min 1. Oh, ternyata 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Suku kedua berarti 2 pangkat 2 kurangi 1, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. O3 berarti 2 pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 atau 4. Nah, ini kita baru bisa mencari rasio. Rasio itu apa? Perbandingan dua suku yang berurutan. Nah, bisa U2 per U1, bisa U3 per U2. Misalkan kita pakai U3 per U2 ya, 4 dibagi 2 itu 2, atau 2 bagi 1, 2. Nah, rasionya 2. Sehingga sudah diketahui bahwa suku pertamanya tadi 1 dan rasionya 2 ya. Ini untuk soal ke-19. 20 di deret geometri ya. Peserta didik dapat menentukan jumlah N suku pertama jika disajikan 2 buah suku dari deret geometri. Ini kita ambil contoh. Diketahui barisan geometri U5-nya 162 dan U2-nya 6, maka jumlah 6 suku pertama. Jadi 2 suku diketahui, disuruh menentukan SN. Nah, U5 tadi 162 dan U2-nya 6. Nah, kita pakai perbandingan U5 banding U2 itu adalah AR pangkat 4. Ingat rumus suku ke N itu adalah AR pangkat N min 1. Suku ke N adalah AR pangkat N min 1. Sehingga kalau suku kelima adalah AR pangkat 4. Suku kedua AR. Sama dengan 162 bagi 6. Ini A-nya habis, R pangkat 4 bagi R ini R pangkat 3. 162 bagi 6 ini 27, sehingga akar pangkat 3 dari 27 itu 3. Rasionya kita peroleh 3. Nah, kalau rasionya sudah kita peroleh, kita bisa mencari suku pertama dengan menggunakan suku kedua yang angkanya kecil. Jadi U2 itu adalah AR sama dengan 6. R-nya kita gantikan menjadi A kali 3 sama dengan 6, sehingga A-nya adalah 6 bagi 3 yaitu 2. Nah, di sini A sudah ketemu, R-nya ketemu, baru mencari S6. Ingat rumus suku ke N, SN itu adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1 jika rasionya lebih besar dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1 berarti A kali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, kebetulan di sini rasionya lebih dari 1 sehingga kita gunakan A kali R pangkat 6 dikurangi 1 dibagi R pangkat min 1, yaitu A-nya tadi 2 kali 3 pangkat 6, 3 ini dari rasio, 3 pangkat 6 kurangi 1 dibagi 3 kurangi 1, kita peroleh 2 kali 229 kurangi 1 dibagi 2, hasilnya S6 atau suku ke-6, jumlah suku ke-6, jumlah 6 suku pertama itu adalah 728. Soal terakhir adalah geometri tak hingga ya. Jadi peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan deret geometri tak hingga.
Ini hanya contoh saya ya, nanti untuk pembuat soal kita belum tahu bentuknya seperti apa, tapi kurang lebihnya seperti ini. Misalkan sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, setiap kali jatuh bola memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dari tinggi sebelumnya. Demikian seterusnya sampai bola berhenti. Panjang lintasan bola yang ditempuh adalah, di sini kita cari, ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, misalkan A-nya 5, R-nya 3/4. Ini kita langsung menggunakan rasio di sini. Jadi 5 kali 4 plus 3, 4 plus 3 itu dari sini ya, rasionya perbandingannya, 4-nya dari pembilang, penyebut, 3-nya dari pembilang. Dan ini kita kurangkan penyebutnya, 5 kali 4 plus 3 dibagi 4 kurangi 3, kita peroleh 5 kali 7 per 1, 35. Jadi kita hanya melibatkan rasionya dengan suku pertama, ini cara satu. Cara yang kedua, kita cari bola turun dan bola naik. Nah, misalkan di sini bola turun tadi dari ketinggian 5 meter ya. Ingat rumus suku ke N ini adalah air A dibagi 1 min R. Suku pertamanya tadi 5 dibagi 1 kurangi 3/4. Itu hasilnya 5 dibagi 1/4. 5 dibagi 1/4 itu adalah 20. Ini bola turun. Nah, sedangkan yang lintasan bola naik, berarti kita menggunakan suku pertamanya dari 3/4-nya suku pertama tadi. Sehingga A-nya kita gunakan 5 kali 3/4 itu 15/4. Ini yang kita pakai untuk suku pertama dari bola yang naik. Rumusnya sama, masih air ya, A dibagi 1 min R. Berarti A-nya 15/4 dibagi 1 kurangi 3/4. Nah, ini sama dengan 15/4 dibagi 1/4. Ini adalah 15. Nah, sehingga panjang lintasan itu adalah 20 ditambah 15. Nah, ternyata dengan menggunakan dua cara di sini hasilnya sama. Ya, ini anak semua pembahasan soal-soal di bagian kedua dari nomor 11 sampai 21. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan silahkan dipelajari dari kisi-kisi yang sudah berikan dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.